Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Kartapedia, podcastnya anak Karang Taruna. Bareng aku Alimah Akrab Meira dan Armenia. Oke, hari ini kita bakal ngebahas seputar tentang Karang Taruna. Tapi yang spesialnya apa, Vi? Hari ini spesial nih karena kita kedatangan tamu langsung nih dari seorang ketua Karang Taruna Sekota Bandung. Keren kan? Iya emang. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kang Andri, selamat sore. Wilujeng Sonten, Assalamualaikum. Iya, ini panggilan akrabnya memang Kang Andri atau ada panggilan akrab lain sih? Ya boleh Bang Andri, boleh Kang Andri, Kang Andri boleh. aja. Asal jangan Om Andri. Oh, Kang Andri. Kang Andri aja sepaket ya. Terus dari kapan nih Kang Andri menjadi ketua Karang Taruna Sekota Bandung? Ya saya terpilih jadi ketua Karang Taruna Sekota Bandung itu sejak bulan November tahun 2019. Berarti kalau sekarang udah 3 tahun ya? Jadi terhitung sekarang itu sudah 1 tahun lebih lah. Oh, 1 tahun. Oh iya. Oh, Iya sih, nama IPS. apa sih? 2019. Coba hitung. 19, 20. 1 tahun lebih benar Ini kan? kelamaan belajar daring. Enggak, ya udah aku malu. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke pembahasan, aku tuh pengen tahu dulu Kang Andri, sedikit aja proses Kang Andri bisa sampai di titik ini. Sebelumnya bukan kayak misalkan perjuangan dari A atau sampai Z. Aku tuh cuma pengen tahu gimana sih Kang Andri tuh bisa sampai tertarik menjadi ketua Karang Taruna, atau pengen tahu Karang Taruna itu apa gitu. Soalnya kan yang aku tahu Kang Andri tuh dulu pernah mau menjadi wartawan. Iya, aku baca Iya nggak sih? wawancaranya Iya. jadi wartawan. Kenapa bisa sampai Iya. tertarik gitu? Ya karena mungkin tidak berbakat tulis menulis ya, tidak berbakat jurnalistik. Jadi Karang Taruna ini bagian hidup saya. Iya. Dulu waktu kita zaman muda, Oh, tapi bukan berarti sekarang udah tua. iya. Sekarang Iya, dewasa lah begitu. Mm. Kita aktif di Karang Taruna ini sejak tahun 2002. Jadi pengurus RW, jadi ketua Karang Taruna unit di tingkat RW. Dan sedikit banyak saya kira pengalaman berkarang taruna ini membentuk karakter kita sampai dengan hari ini. Jadi kalau saya boleh ceritakan agak melankolis, dulu kita ini hidup nggak senang-senang banget lah. Iya. Hidup ini relatif susah, tumbuh dari gang sempit di tengah-tengah kemiskinan, lalu tidak bisa kuliah. Jadi lulus 2001, baru kuliah 2004, 3 tahun itu bekerja dulu ke sana sini. Nah, Karang Taruna ini memberikan sumbangsi buat perkembangan hidup saya. Jadi dulu karena kita aktif di Karang Taruna, di acara Karang Taruna kedatangan orang-orang hebat, maka dari sana tumbuh keinginan untuk saya harus kuliah. Saya nggak boleh berakhir hidup di sini. Kehidupan saya harus lebih baik. Nah, semangat itu tumbuh di Karang Taruna. Lalu saya kira kemudian pada tahun 2019, hampir lebih dari 17 tahun setelah peristiwa itu terjadi, saya memutuskan untuk balas budi lah terhadap Karang Taruna dengan mimpin, dan saya kira memberikan waktu, pikiran, tenaga saya untuk kemajuan Karang Taruna di Bandung lah begitu. Gede Luar banget biasa banget ya. jasanya Karang Taruna Iya, tuh iya, buat iya. ngebentuk Akang sendiri. Ya, saya terasa betul lah bagaimana saya dulu seorang anak muda umur 19-20 tahun, kurus, nggak punya duit. Tapi sekarang alhamdulillah Wow. bager. Iya, alhamdulillah agak mengembung mungkin. Mengampung. Astagfirullah. Oke, ini dari dasarnya dulu ya, aku pengen nanya. Karang Taruna itu apa sih Kang? Singkatannya lah. Iya, Karang Taruna ini kan adalah wadah anak-anak muda berkumpul, Ya. bersatu dalam sebuah organisasi yang coraknya ini saya kira luar biasa, berbeda dengan organisasi lain. Kalau ditanya pada saya, apa makna Karang Taruna? Maka saya akan jawab dengan tegas, nafas Karang Taruna itu adalah kesetiakawanan sosial. Solidaritas. Derita Anda adalah derita saya, rasa senang Anda ada rasa senang saya, keberhasilan teman-teman saya adalah keberhasilan saya juga. Nah, itu Karang Taruna. Oke. Dan ini yang tumbuh subur saya lihat selama masa pandemi. Akan kita bahas nantilah. Oke. Nah, maksudnya Ternyata iya lebih dalam ya. Soalnya yang aku cuman tahu, mungkin masyarakat lain juga ada yang berpikir sama kayak aku ya.
Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan. Aku tahunya cuma itu. Bukan tahu maksud Yang luasnya spesialis jadi panitia Agustus kalau zaman Iya, dulu. cuma tahunya gitu aja aku. Aktifnya Maaf aja. Agustusan. Ya. Ternyata Gede banget, Yap. besar banget. Nah kan, terus kalau yang siapa sih yang berhak jadi anggota Karang Taruna itu atau yang boleh. yang boleh? Anggota Karang Taruna itu terbuka. Siapapun siapapun anak muda yang telah cukup umur dan sampai ke batas usia Hah? itu bisa menjadi warga Karang Taruna. Jadi kita yang berumur di antara 13 sampai dengan 45 tahun itu warga Karang Taruna. Oke, ini yang perlu diedukasi juga sama masyarakat ya. Kalau misalkan aku belum menjadi anggota Karang Taruna secara tertulis ya ibaratnya gitu, sebenarnya kita juga udah menjadi anggota Karang Taruna gitu. Sudah menjadi warga Karang Warga, Taruna. iya. Istilah kita ini warga. Mulainya di umur 13 tahun ya? Iya, dari 13 Ya. tahun kan. Muda banget. Jadi begini ya, kalau dulu orang memahami Karang Taruna itu sebatas biasanya dalam peringatan-peringatan Agustusan. Oh, iya. Tiba-tiba ada anak-anak muda yang berkumpul menjadi panitia Agustus, nah Karang Taruna itu. Nah itu sebagian kecil di antara banyak sekali apa yang dilakukan Karang Taruna. Tapi saya juga mau bicara di sini. Jangan pernah malu hari ini kalau Karang Taruna disebut organisasi yang spesialis merayakan Agustusan. Ya, benar. Justru dalam era hari ini, di mana kebangsaan kita mulai luntur, di mana kita lebih senang kepada orang yang bermuka Korea daripada wajah asli Sunda, merayakan kemerdekaan ini menjadi hal yang sangat mulia. Benar. Coba ingat-ingat lagi deh. Dulu waktu 17 Agustus akan datang, terasa betul kemeriahan kita Iya, iya. merayakan hari kemerdekaan itu. Sampai bergadang bikin bendera. Ada ya kan? gapura, Iya, orang bikin bendera, ada yang bendera plastik melintang-lintang jalan, ada perlombaan balap karung dan lain-lain. Dulu 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, memperingati Agustusan ini menjadi momentum yang sangat meriah. Hari ini seiring dengan melunturnya nasionalisme kita, 17-an terasa sepi-sepi saja, Iya, begitu-begitu saja. Maka Karang Taruna saya kira masih konsisten di jalan nasionalisme itu, meskipun kita nggak pernah koar-koar saya Pancasila, saya Indonesia, tapi Karang Taruna menumbuhkan Indonesia dengan praktek. Iya. Nah itu yang saya kira membanggakan. Kedepan saya akan usulkan, kan kalau di luar itu, kalau militer misalkan, di sini ini ada tanda jasa, pernah penugasan di Timur Timur, pernah penugasan di luar negeri. Iya. Ini ada lambang kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun. Nah Karang Taruna perlu juga saya kira. Ada pengakuan nih orang sudah jadi panitia Agustusan 5 tahun berturut-turut, 10 tahun berturut-turut. Diberikan penghargaan misalkan Iya, iya. kalau ngantri apa nggak perlu ngantri karena dia berkontribusi terhadap kebangsaan. Kalau naik bis gratis begitu. Ada privilege lebihnya ya? Ada privilege terhadap warga-warga kota yang berprestasi. Ada privilege terhadap mereka yang secara praktis menumbuhkan kebangsaan dan memperlihatkan kecintaan terhadap Indonesia. Harusnya begitu. Di luar, orang itu banyak diberikan penghargaan. Pernah lihat nggak kalau di film-film orang dikasih kunci kota? Ada warga kota yang berprestasi dikasih kunci kota gede-gede. Nah harusnya kita ini lebih mengapresiasi terhadap hal-hal yang seperti itu. Di kecamatan ini saya tahu nih, ada warga Tionghoa yang pekerjaannya setiap Idul Fitri itu berdiri di depan masjid menyalami orang-orang yang baru selesai sholat Id. Itu melambangkan bagaimana kita ini akur, kita toleran dan harmonis. Nah hal-hal seperti itu harus diberikan apresiasi. Iya sih, bener banget. Bener banget ya? Gak Gitu. kepikiran gitu ya? Enggak. Jadi kalau teman-teman mau ngurus organisasi tidak berantem-berantem tapi senyum-senyum, kalau teman-teman ingin tumbuh berkembang tanpa ada konflik, tanpa ada saling menjelekkan dan lain-lain, gabungnya ke Karang Taruna. Iya, benar. Wadahnya sudah Ini adalah wadah buat kita semua untuk tumbuh bareng-bareng jadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oke, untuk programnya Kang, untuk beberapa bulan terakhir ini apa sih yang udah terrealisasikan gitu? Secara kan lagi pandemi gini pasti banyak banget yang terhambat kegiatan tuh kan. Betul. Nah, terus apa dong yang dilakuin Karang Taruna Kota Bandung gitu untuk di masa pandemi ini? Apa dong? Nah, ini saya mau cerita agak panjang ini soal apa yang Waktunya dilakukan masih lama kan, ya kan? Iya. nggak saat apa-apa. pandemi. Ini yang membuat saya bangga ngurus Karang Taruna.
Sekali lagi ini yang merasa saya punya optimisme bahwa bangsa ini akan membaik kok 10-20 tahun ke depan. Gini deh, tadi kan ditanya pada saya Karang Taruna berbuat apa nih selama pandemi. Iya. Saya akan melukiskan dulu situasi pada saat kita mengawali pandemi. Pandemi ini kan baru kita awali ini bulan-bulan Maret tahun 2020. Kita masih ingat seger dalam pikiran kita ketika pemerintah mengumumkan adanya PSBB, kita nonton tuh di Lambe Turah. Ya. Ya. Oh, suka Lambe Turah juga? Frekuensi. Di Instagram, di Facebook dan lain-lain kita melihat, kita menyaksikan fenomena Ya. bagaimana banyak orang yang mencoba menyelamatkan diri sendiri tanpa berpikir untuk menyelamatkan orang. Kita akan melihat tuh di berita bagaimana antrian orang membeli sembako. Ada panic buying di sana. Seolah-olah yang harus bertahan hidup itu adalah mereka yang punya uang saja. Iya, benar. Iya kan? Benar. Kemudian kita juga menyaksikan banyak orang ditangkap gara-gara nimbun masker. Nyebelin banget. Masih ingat nggak? Ingat itu pasti. Orang ditangkap nimbun masker, ngalamin nggak beli masker harganya 500.000 satu packs? Oh, enggak sih, paling satunya 20.000. Satunya 20.000, satu packs artinya kan lebih Iya. dari 500 ribuan karena satu packs itu 50 kan. Kalau 50 kali 20.000 berapa tuh? 1 juta kan. Kita pernah ngalamin melihat orang nimbun sembako. Kita juga pernah ngalamin melihat masker ini kita beli dengan harga yang mahal. Hand sanitizer juga pernah ngalamin nggak beli hand sanitizer 50.000? Iya. Yang begini-begini kan dulu susah banget kan. Benar. Ayah Nokia di pasaran dulu kan. Mari kita mengembara ke setahun terakhir. Ke tahun lalu. Nokia teh hese atuh. Nokia hese, Pak. Masker juga kita kan naon we. Untung nggak apa yang kita pakai masker tuh apa kaos sangsang atau celana bekas atau apa gitu kan. Nah, di saat itu saya bangga sekali menjadi Karang Taruna. Saya mau cerita nih. Teman-teman pengurus Karang Taruna Kota pada saat menjelang PSBB akan dilaksanakan, udunan sampai terkumpul 2 ton beras. Padahal yang udunan itu belum tentu isi dompetnya lebih tebal daripada yang nerima. Benar. Urunan, kami punya 2 ton beras. Kami bagikan itu sekota Bandung. Yang membagikannya itu yang antar saya di luar. Waktu itu juga kita bisa menyiapkan hand sanitizer sampai 1.000 liter. Padahal waktu itu sulit. Dalam kondisi hand sanitizer itu 1 liter tuh lebih dari 200.000. Kita punya 1.000 hand sanitizer. Mungkin ke sini juga kebagian. Kita bagikan itu ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Jadi kita sejak awal pandemi ini turut serta dalam proses penanganan pandemi dalam konteks kerawanan sosial. Karang Taruna Kota Bandung juga bisa bisa di googling aja. Karang Taruna Bandung pembagian masker. Pada saat hari pertama PSBB, Karang Taruna Kota Bandung tuh Kang Cecep yang komandanin membagikan 5.000 piece masker di depan terminal Cicahem. 5.000 piece masker. Dalam kondisi masker dulu itu susah. Iya. Nggak seperti sekarang, mahal dan susah. Tapi kita bahu membahu terkumpul 5.000. Sampai dengan detik terakhir kita hitung 75.000 piece masker itu sudah kita bagikan. Itulah luar biasa karakternya itu, ya nggak sih? Solidaritasnya. Terus kok buat tugasnya kan, aku tuh pengen tahu tugas dari anggota atau pengurusnya tuh apa aja sih? Atau ada yang menonjol atau ada yang lebih berperan gitu? Kayak misalnya Sebenarnya tugas pokok Karang Taruna itu yang ingin sekali menjadi ciri khas di periode saya adalah pertama solidaritas dan kedua adalah membantu problem-problem sosial. Yang jadi program unggulan kita hari ini selain penanganan COVID, jadi sekali lagi saya merasa beruntung lah. Iya. Istilah saya yang sering saya ulangi di tempat-tempat kunjungan saya di Karang Taruna, saya selalu bilang begini, kita harus keluar dari krisis ini secara terhormat. Jadi kita bisa mengakhiri krisis ini dengan kepala tegak bahwa kita pernah dalam satu episode kehidupan kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang. Dan itu yang ditunjukkan Karang Taruna. Di semua kelurahan saya lihat nggak ada tuh warga Karang Taruna yang takut kena kanker gara-gara nyemprot desinfektan. Termasuk di Cibadak ini saya pernah lihat juga. Ada anak-anak muda yang nyemprot desinfektan. Desinfektan itu kan pakai klorin. Kalau bersentuhan dengan zat itu lama tuh kan teman-teman tuh bisa kena cancer. Tapi nggak ada tuh kena cancer, takut mereka dalam pikiran itu setiap hari orang tuh nyemprot. Itu gilanya Karang Taruna.
Jadi Karang Taruna nggak bisa disuruh stay at home, Yap, nggak benar. bisa karena energinya keras, Betul, energinya ya. kuat. Yang harus kita lakukan bagaimana mengkanalisasi energi itu dalam ekspresi yang positif. Nyemprot tuh desinfektan, dihitung itu hampir ada 300.000 rumah yang disemprot Karang Taruna. Ini yang membanggakan buat saya. Ya nggak mikirin diri sendiri ya. Nggak ada teman Iya, Karuna benar. mikir Karang Taruna mikirin diri sendiri Iya, atau ini pandemi rebahan aja di rumah main PUBG atau main Mobile Legend gitu kan. Itu kan, itu saya. Di sini. Terus kan kalau sebuah organisasi itu pasti punya goals ya. Boleh disebutin nggak sih visi dan misinya Karang Taruna Kota Bandung? Nah, kalau visi misi kita ini akur, guyub, berprestasi. Kur, Guyub, Cuma pengen tahu berprestasi. keuntungannya aku tuh. oh boleh. Keuntungannya emang dari pembinaan itu apa sekalian? Pembinaan ini kan termasuk hari ini datang ke sini ngisi podcast itu kan dalam konteks pembinaan. Kita mau warga Karang Taruna ini punya karakternya yang khas. Kan masing-masing organisasi ini biasanya anggotanya punya karakter yang khas. Pasti. Yang saya mau tumbuh di Karang Taruna ini pertama karakternya ceria, Ya. nggak pernah murung, nggak pernah pesimistik, ceria dan optimis itu jadi harus jadi karakter warga Karang Taruna. Yang kedua kemudian yang harus jadi karakter yang menonjol itu solidaritas. Kita harus punya keyakinan dalam diri bahwa sekecil apapun persoalan komunitas kita adalah juga persoalan saya. Karena percayalah, membantu orang, menolong orang itu seperti memantulkan bola karet ke dinding. Balik lagi kita ya. Kita ini seneng kok. Pernah ngerasa kan? Kalau kita punya duit di saku itu 20.000, kita lihat orang yang nggak mampu, kita kasih 10.000, kita 10.000, melihat senyuman orang itu kita senang juga. Jadi sebenarnya menolong orang itu menolong kita. Iya. Dengan kita berbahagia, banyak sekali sel dalam tubuh kita itu yang mendukung kita jadi orang sehat dan bergembira. Jauh dari stres, jauh dari hayang ngomongkeun batur gitu kan. Gibahnya. Ngagibah. Nah, kita ingin di Karang Taruna itu karakternya orang-orang ceria, optimis, saling membantu, nggak pernah gibah. Apa yang menjadi persoalan kecil di daerahnya menjadi persoalan dia. Kita ingin warga Karang Taruna ini jadi pelita di daerahnya masing-masing. Ciri utamanya saya ingin lah Karang Taruna ini punya jiwa solidaritas, punya jiwa ingin nolong orang, berkorban untuk orang. Nah, itu yang harus tumbuh. Iya sih. Kalau orang sudah modal awalnya begitu, saya kira setengah persoalan bangsa ini beres. Harus ditanamin berarti ya. Dari Iya. Karang Taruna dari titik terkecil dulu ya. Iya, Ya, benar. betul. Seneng loh, membantu orang itu seneng. Ya. Membahagiakan orang itu pada hakikatnya membahagiakan kita. Dan nggak pernah ada orang miskin karena nolong orang. Membantu orang itu malah akan memperkaya kita. Makanya tuh kan disebutkan dalam Islam itu kalau membantu itu sodakoh itu dalam satu buah itu muncul 7 cabang yang melahirkan 7 buah. Itu benar sekali saya alami itu.